Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nada Dini. Oke teman-teman, seneng banget hari ini rasanya aku bisa jumpa sama kalian. Dan hari ini aku bakalan share ke kalian gimana sih caranya bisa dapetin modal bisnis lebih dari 50 juta selama kuliah. Oke, yang penasaran stay tune ya di sini. Nah, kenapa sih aku bikin video ini? Sebenarnya tujuannya untuk memotivasi teman-teman nih. Kalau misalnya kita pengen banget kayak ngilangin mindset kalau misalnya kita baru bisa bisnis itu setelah kita lulus atau udah kerja berapa lama dan lain sebagainya. Nah, enggak. Tapi kita tuh bisa mulai dari apa yang bisa kita mulai dulu, yaitu sama kuliah. Kayak gitu. Jadi, yang aku tanamin adalah lebih cepat mulai, lebih cepat gagal, lebih cepat juga sukses. Jadi itu jadiin sebagai ladang latihan selama kuliah. Nah, kalau misalnya udah lulus mau kerja dulu, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kita udah selangkah lebih maju, udah nyoba dulu, udah tahu misalnya pas kuliah ngerasain kegagalan dan sebagainya kan jauh lebih cepat juga untuk sukses gitu. Nah, terus udah gitu, yang kedua adalah ya tentunya buat ngasih tahu juga ke kalian kalau misalnya kita nggak perlu juga harus ngeluarin dana sendiri, terus ataupun dana dari orang tua untuk bisa mulai bisnis. Jadi stay tune, ini dia tips and triknya untuk bisa dapetin modal lebih dari 50 juta selama kuliah. Pertama adalah dari kompetisi bisnis atau wirausaha. Nah, ini yang pertama kali aku ikuti adalah dari kampus itu sendiri. Nah, kalian bisa cari tahu di kampus kalian ada atau enggak. Atau namanya ya similar sama-sama lah ya. Nah, namanya itu adalah kalau dari kampus aku itu adalah program mahasiswa wirausaha. Nah, di situ kalian bisa ikutan kayak bootcampnya juga, dan juga kalian bisa ikutan kompetisinya untuk dapetin dana. Nah, itu yang pertama aku dapetin dari kampus. Nah, itu untuk tingkat kampusnya. Nah, yang kedua adalah untuk tingkat nasionalnya. Nah, aku ikut waktu itu dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, itu namanya adalah Gerakan Mahasiswa Wirausaha. Yang itu tuh program yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM melalui dinas-dinas di bawahnya yang sesuai dengan provinsinya kayak gitu. Nah, waktu itu aku dapetinnya kayak gimana caranya. Nah, waktu itu tuh waktu aku ikutan kayak pra-eventnya ya, pra-event dari sosialisasi program mahasiswa wirausaha yang tingkat kampus itu. Nah, aku tuh ditanyain kira-kira kamu tuh udah berapa lama bisnis gitu. Dan waktu itu aku tuh jalan di bawah 6 bulan sih, 6 bulan kalau nggak salah 6 bulan. Nah, memang kadang kompetisi-kompetisi itu ada yang dia boleh ketika kita baru punya ide banget, atau misalnya kita yang yang udah jalan beberapa bulan gitu. Nah, kalau misalnya yang dari Kementerian Koperasi ini tuh memang udah 6 bulan. Nah, saat itu kebetulan aku udah 6 bulan. Jadi sebelum aku mulai si program mahasiswa wirausaha yang tingkat kampus ini, aku tuh udah dapat bisa ikutan lomba itu gitu. Akhirnya aku apply. Akhirnya ternyata aku masuk ke 80 besar waktu itu yang harus karantina sekitar 3-7 hari. Jadi waktu itu aku yang di Hotel Sakti di Soekarno-Hatta. Aku ikut bootcamp dan alhamdulillah aku dapat ke 7 besar. Jadi cuma 20 besar yang dapat dana hibah program itu, dan aku lolos ke 7 besar yang dapetin dana itu. Nah, selanjutnya untuk yang nasional lagi, yang kedua adalah dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Nah, kalau misalnya sekarang kan udah ganti ya jadi Kemendikbud, juga ikutin aja terus karena pasti masih banyak. Aku lolos di kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Ya boleh kalian cek-cek lagi apakah namanya masih sama gitu ya. Nah, itu kalau itu sih nggak dapat kayak bootcampnya gitu, tapi cuman dapat pendanaan aja, dan nanti harus monef sekitar 6 bulan sampai 1 tahun gitu, harus monef mempertanggungjawabkan uangnya tuh dipakai kemana aja kayak gitu. Nah, selanjutnya itu aku yang ketiga ya, aku dapat dari Pusat Prestasi Nasional. Nah, itu aku dapetin waktu aku tingkat akhir kalau nggak salah, waktu aku nyusun skripsi. Nah, aku itu apply masih dengan dana yang sama. Nah, itu tuh namanya adalah Kompetisi Inovasi Bisnis Mahasiswa Indonesia dari Puspresnas. Nah, alhamdulillah waktu itu aku dapet
pendanaan sekitar 10-12 juta gitu kalau nggak salah. Intinya dari kompetisi-kompetisi itu tuh, apalagi yang nasional, biasanya itu mereka lihatnya dari kelayakan bisnis kita. Jadi kalau misalnya range-nya tuh sekitar 10-40 juta. Kalau misalnya mereka merasa bahwa oh itu layaknya didanai segini, mereka bakalan ngalokasinya sesuai dengan kelayakan bisnis yang sudah mereka reviewer menilai seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah aku dapat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi asalnya kan Kemenristek-Dikti, terus diganti namanya jadi Kemendikbud. Nah, ini aku dapatnya dari, namanya adalah Program Kewirausahaan Mahasiswa Vokasi. Jadi memang ini khusus untuk teman-teman dari yang kuliah di vokasi. Tapi kalau misalnya yang kuliahnya di universitas juga ada. Jadi memang namanya aja beda gitu. Alhamdulillahnya aku dapat 32 juta kalau nggak salah itu, alhamdulillah. Nah, yang kedua adalah dari kompetisi-kompetisi yang memang menuntut kamu mengeluarkan ide. Nah, ini tuh adalah jadi salah satu sumber aku untuk bisa ikutin bootcamp sekaligus kompetisi di internasional, yaitu di Taiwan. Nah, ini aku dapetin karena aku waktu itu ikut pemilihan mahasiswa berprestasi. Alhamdulillah aku dapet yang ke peringkat keempat. Nah, ini tuh waktu itu aku bawainnya seputar dengan kewirausahaan. Jadi kalau misalnya baiknya sih kalau misalnya kalian ikutan-ikutan kayak lomba esai dan lain sebagainya, atau pemilihan mahasiswa berprestasi dan sebagainya, itu tuh bawain topik terkait dengan wirausaha. Nah, dari situ jadi kayak sumber aku tuh untuk dapat rekomendasi dari dosen, udah kamu ikutan lomba ini nih ke Taiwan gitu. Nah, itu tuh aku ikut jadi jadi info atau misalnya jalur untuk aku bisa ikutin yang internasional kayak gitu. Nah, lanjut ke yang ketiga adalah terkait dengan kalian bisa ikutan bootcamp yang sekaligus bisa kompetisi juga. Jadi kalau misalnya aku selalu ikutan kayak bootcamp kompetisi gitu tuh bukan diniatin ya Allah aku pengen dapat modal, sebenarnya itu tuh nomor sekian gitu. Jadi yang aku tanamin tuh adalah aku pengen dapetin ilmu. Nah, kalau misalnya modal itu bonus gitu. Tapi kalau misalnya niat aku lagi pengen dapetin modal, justru kadang nggak menang gitu. Tapi kalau niatnya cuma dapetin ilmu, ya dapet juga gitu modalnya gitu, atau dan pendanaannya gitu. Nah, ini aku ikut bootcamp itu, aku juga seleksi. Jadi ini tuh aku seleksinya juga mepet banget. Nggak tahu kenapa, kalau misalnya aku kadang rezekinya tuh kadang yang suka mepet-mepet gitu tuh deadline. Karena tadi direkomendasikan yang terkait waktu Pilmapres aku bawain terkait dengan wirausaha, terus dari dosen nih ikut ini gitu, akhirnya aku ikut dan aku juga share ke teman-teman yuk ikut yuk, tapi emang kalau dulunya dari kampus yang ikut cuman aku gitu. Nah, itu udah mepet H-1 aku apply dan alhamdulillah dapat itu diseleksi dari mulai persyaratan administrasi, terus juga bisnis plan dan lain sebagainya. Itu aku ikut, namanya adalah Beyond Startup Bootcamp gitu. Dan itu tuh aku full didanai dari mulai tiket pesawat, makan, tempat tinggal di sana tuh full didanai. Jadi aku tuh cuma bawa diri aja gitu. Tapi memang waktu itu ketentuannya adalah kita berangkat dulu, nanti di refund ketika udah berangkat di sana gitu. Alhamdulillah juga waktu itu aku disupport kampus untuk bisa dikasih dana dulu dari kampus, jadi aku nggak usah ngeluarin uang, nanti dana yang diganti dari panitia aku balikin ke kampus kayak gitu. Nah, itu untuk yang startup bootcamp itu, dan itu kalau aku nggak menang, aku ke-13 gitu ya, kelompok ke-13. Aku waktu itu bareng orang, kita bikin lagi brand baru gitu, bareng orang Taiwan, bareng sama orang Filipina juga gitu. Dan itu aku kalau nggak menang, tapi aku seneng banget. Di sana aku bakal banyak dapet insight bahwasannya bisnis itu bukan cuma terkait profit buat kita, tapi harus dapetin harus bisa memberikan impact bagi masyarakat kayak gitu. Terus yang kedua, Startup Acceleration Program. Jadi 100 startup terbaik dari Indonesia itu dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi itu diundang ke Jakarta untuk dikarantina. Dan ini aku seneng banget karena dapetin ilmu, bukan hanya dana itu. Nah, itu dapetin ilmu 100 startup di sana, dapet ilmu di karantina di Jakarta, bahkan itu juga didanai akomodasinya, bahkan dapet uang saku, lumayan kan buat mahasiswa.
Nah, terus yang lain lagi yaitu aku ikutan namanya YELP atau Youth Economic Leadership Program, itu diadain oleh Bank Indonesia Institute. Nah, itu juga sama bootcamp, kita bootcamp di sana beberapa hari. Tapi kalau waktu itu aku ikutnya waktu COVID, jadi aku online gitu. Padahal aku pengen banget yang ikut offline-nya, tapi aku telat dapet info gitu loh waktu tahun sebelumnya. Itu selalu ada tiap tahun, so kalian ikutan aja gitu. Dan terakhir juga sama dikompetisikan gitu. Jadi kalian bisa ikut yang pure memang dikasih dana doang, atau misalnya kalian pure yang dapetin bootcamp sama dapetin dana. Nah, yang keempat adalah program-program wirausaha dari pemerintah. Nah, ini biasanya sifatnya bisa dana ataupun kayak intangible gitu. Kalau aku waktu itu ikut yang Kementerian Kominfo. Nah, ini aku tuh bisa dapetin website senilai 5-8 juta. Itu secara gratis. Caranya dengan apa ya? Aku ikutan-ikutan yang kompetisi-kompetisi sebelumnya, terus dapat circle baru, dapat grup baru, terus di sana juga makin banyak informasi baru. Jadi memang kuncinya tuh buka satu pintu, pintu lainnya tuh bakalan nyusul gitu ya. Kamu misalnya ikutan yang kampus dulu, nanti ikut bisa kebuka lagi pintu yang nasional, bisa kebuka lagi pintu yang internasional kayak gitu. Pokoknya dia buka dulu aja satu pintu satu persatu gitu, karena semua juga by step gitu. Nah, terus udah gitu, nah itu programnya tuh waktu itu aku lupa ya namanya, 1000 startup gitu ya, aku lupa. Intinya tuh dia tuh yang ngasih kita website gratis gitu. Caranya ya masukin data diri sama waktu itu bisnis plan, itu gampang banget. Terus tiba-tiba dapat info kalau misalnya kita dapat website gratis. Nah, untuk yang kelima adalah dari konferensi internasional. Nah, konferensi internasional ini kalian bisa dapetin entah itu misalnya konferensi-konferensi yang khusus terkait leadership ataupun entrepreneurship, atau misalnya yang memang umum. Nah, kalau aku waktu itu ikut Istanbul Youth Summit. Nah, Istanbul Youth Summit ini tuh kayak konferensi beberapa bidang sih ya, bukan hanya tentang ekonomi. Tapi aku ikut yang ekonominya. Nah, itu kita bangun tim lagi dari awal Istanbul Youth Summit ini bareng sama tim gitu. Dan sebenarnya kita tuh bawa terkait dengan platform untuk bantuin UMKM untuk ekspor. Nah, sebenarnya itu tuh nggak kita tuh nggak menang gitu ya. Kita juga ya alhamdulillah aja gitu ya, nggak apa-apa nggak menang juga, tapi dapat banyak ilmu gitu selama beberapa bulan prepare tuh. Nah, ternyata kita tuh gak menang, tapi tiba-tiba kita tuh dikontak sama pihak sana bahwasannya ada reviewer yang kebetulan nge-review kita, jadi juri kita. Nah, itu tuh ngasih dana untuk memberikan berbagai macam ibaratnya mau nge-support gitu dalam bentuk apapun gitu, Masya Allah banget. Dan itu tuh cuman 2 kelompok gitu, salah satunya adalah kelompok kita. Dan itu Istanbul Youth Summit itu aku udah coba gagal 4 kali, dan kelimanya aku berhasil untuk berangkat ke Turki gitu. Nanti bakal aku ceritain di video-video yang lainnya ya, jadi stay tune di channel aku. Jadi kalau misalnya aku bisa katain ya, bisnis itu yang pertama itu bukan modal sebenarnya, tapi mindset kita. Sebenarnya kalau modal itu nyusul gitu. Orang kalau misalnya percaya sampai kita ikut kompetisi atau misalnya ada angel investor dan lain sebagainya, itu pasti menyusul gitu, asalkan kita kerja keras dulu untuk bisa ikut kompetisi, untuk bisa rancang ide yang bagus, sehingga nanti reviewer baik di kompetisi atau misalnya investor baik dari angel investor dari investor lainnya itu bisa percaya sama kita. Jadi modalnya nanti sekarang penting adalah mindset dulu dan usaha diri kita, dan jangan lupa untuk berbuat apa itu. Jadi itu dia dari aku, dan stay tune terus video yang lainnya untuk tips and trick, mungkin nanti bikin bisnis plan dan lain sebagainya. Nanti aku bakal kupas tuntas, tentunya nggak di video ini. Nah, kalau gitu thanks banget yang udah nonton sampai akhir. Dan kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe, dan juga di share ke teman-teman yang lain supaya manfaatnya makin luas. Kalau gitu sampai jumpa ya di video-video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.